Selama 40 tahun 4 kali Kudus turun, sudah ditafsirkan ngawur, ditafsirkan seleweng, ditafsirkan salah oleh gereja-gereja. Tetapi 40 tahun yang lalu semua orang tidak lihat apa salahnya mereka. Ikut-ikut, gonjang-gonjang, imitasi, tiru-tiru, kopi-kopi mereka. Tetapi 40 tahun yang lalu ada seorang muda namanya Stephen Tong sudah mengetahui ini kekacauan, ini kerusakan akan menghancurkan gereja. Maka waktu itu saya berdiri tegak seorang sendiri, tidak ada teman yang lain. Saya berjuang melawan yang salah tafsir 4 kali Roh Kudus ini. Sekarang saya sudah umur 76, saya mengulangi lagi berkorban mengenai 4 kali Roh Kudus turun dengan teliti, dengan prinsip untuk mengkoreksi seluruh Indonesia dan membawa orang Kristen kembali kepada yang benar. Orang reform pun sendiri berkata, Pak Tong jangan terlalu keras, jangan terlalu kejam, cintailah sesama. Kita harus penuh cinta kasih dengan orang. Mereka juga besok sama-sama masuk surga. Kenapa kritik mereka terus? Saya akan mengatakan, nyala engkau, karena Tuhan engkau tidak tahu. Tapi saya tidak akan berkompromi. Saudara, kemarahan yang suci dari Tuhan membakar hati saya, supaya bangsa ini sadar yang setia kepada firman Tuhan dan bukan menghiraukan untung rugi pribadi. Saudara-saudara sekalian, waktu mereka mentafsirkan 4 kali Roh Kudus turun, mereka cuma memimpin dan mementingkan satu hal, karunia lidah, karunia lidah, karunia lidah, karunia lidah. Kenapa tidak berani berkata tentang suara besar seperti angin topan? Kenapa tidak pernah bicara tentang 3.000 orang bertobat? Kenapa tidak bicarakan tentang pakai bahasa yang dimengerti oleh bahasa yang lain? Jadi yang dipentingkan adalah karunia lidah yang tidak dimengerti. Sedangkan di dalam Alkitab pertama kali Roh Kudus turun, orang yang ngerti karena ada karunia lidah sehingga mereka mengerti Injil. Yang dari ngerti menjadi ngerti, itu tujuan dari Allah. Tapi karunia lidah yang ada bagi orang yang sudah ngerti jadi tak ngerti, itu sama sekali bertolak belakang, sama sekali berbeda secara sifat. Tapi mereka tidak pentingkan itu. Mereka pentingkan ada karunia lidah. Ini berarti ada Roh Kudus. Akhirnya banyak orang bukan mencari Roh Kudus, mencari tanda Roh Kudus. Dan tanda Roh Kudus bagi mereka cuma satu, yaitu bisa berglosolalia. Cilakalah Indonesia. Seluruh negara ditipu, seluruh gereja ditipu. Sampai sekarang masih banyak orang Kristen tak pernah mendengarkan khotbah yang benar, tak pernah mendengarkan firman yang penting, cuma mendengar tafsiran yang salah-salah. Sampai kapankah kekristenan di Indonesia dibangun? Sampai kapankah kita mendengar firman yang benar? Jika kita tidak rendah hati dan tidak sungguh-sungguh bertobat, tidak sungguh-sungguh dengan tulus, motivasi murni mau mencari kehendak Tuhan, kita mungkin dibuang oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan, di dalam kegiatan melayani, di dalam perjuangan dan peperangan, masih ada sebagian yang tidak banyak mau dengar firman yang dikhotbahkan dari mimbar ini. Akhirnya karena terlalu sedikit, Tuhan tidak mau tunggu lagi. Tuhan mengizinkan kita mempunyai satu stasiun 24 jam menyampaikan firman Tuhan ke seluruh Indonesia. Sehingga sekarang siapa bisa bendung? Tidak ada orang bisa bendung. Roh Kudus ada roh kebenaran. Roh Kudus roh yang memberikan pembersihan hidup. Roh Kudus adalah roh suci. Roh Kudus adalah roh firman. Kesucian di dalam hidup, firman di dalam mulut, ini membuktikan ada Roh Kudus. Saudara-saudara, pendeta-pendeta yang bicara tentang Roh Kudus, hidupnya najis, keuangannya tidak beres, istri sama dia tidak setia, dan mereka berzina. Saudara percaya itu Roh Kudus? Saudara-saudara, mereka yang tidak Roh Kudus, tidak mengaku tidak Roh Kudus, mereka mengatakan Stephen Tong tidak Roh Kudus. Karena apa? Tidak ada karunia lidah, tidak melakukan mujizat. Stephen Tong adalah orang yang tidak bergoyang-goyang. Kapan Alkitab mengatakan doa dipenuhi Roh Kudus harus goyang-goyang? Kapan Alkitab mengatakan orang yang menerima Roh Kudus jatuh tergeletak ke belakang, tutup mata, tidak sadar dan kejang-kejang? Itu semua yang palsu dianggap tanda. Maka itu supranatural. Supranatural sama dengan Tuhan. Dan tidak ada supranatural seperti itu berarti tidak Roh Kudus. Semua doktrin pikiran yang palsu telah membuat banyak orang yang tidak belajar kacau, bingung, akhirnya ikut-ikut seperti itu. Kalau saya berdoa bisa jatuh, bisa pingsan, bisa tertidur, lalu rasa nyaman, rasa senang, rasa puas, masa penuh dengan sukacita. Bukankah itu Roh Kudus? Bukan. Alkitab tidak pernah mengatakan orang dipenuhi Roh Kudus jatuh dari belakang, tutup mata, tidak sadar, dan akhirnya menjadi orang yang bingung. Saudara-saudara, ketiga, mereka bikin gereja yang banyak dan bikin sesuatu perasaan yang salah kalau datang ke mereka. Itu namanya bersatu dengan Tuhan. Bagaimana bersaudara? Please come to my church, but I will never go to your church. If you want to be united, you want to have unity in Jesus Christ, you come to my church. I will never go to church. Itu penipuan. Saudara, penipuan ini sudah terjadi 40 tahun di Indonesia. Lalu dengan ada mujizat, buktikan Tuhan hadir. Bisa menyembuhkan, bukti kuasa Injil masih ada. Saudara-saudara,
Sekarang saya berkata kepada saudara, gerakan reform di dalam peperangan, gerakan reform mengalami banyak bahaya, banyak kesulitan, dan banyak ancaman, dan banyak rencana-rencana setan untuk akan menelan, akan menghabiskan kita. Tapi kita tidak takut, karena kita teguh mengikuti pimpinan Tuhan sampai kehendak Tuhan terjadi. Saudara-saudara, peperangan ini masih berlangsung kira-kira 10 tahun. Waktu itu saya mungkin sudah meninggal dunia, mungkin masih ada di dunia, dan saya akan melihat zaman reform Injil tiba kepada kita, karena Tuhan tidak meninggalkan kita.